Di tengah gejolak ekonomi yang semakin tidak menentu, Malaysia kembali menghadapi krisis yang mengguncang negeri. Kali ini, rakyatnya harus menerima kenyataan pahit. Tarif listrik melonjak gila-gilaan. Kenaikan harga yang drastis membuat masyarakat menjerit. Pengusaha ketar-ketir dan ekonomi Malaysia semakin terpuruk. Yang lebih mengejutkan, alih-alih introspeksi dan memperbaiki sistemanya sendiri, Malaysia justru mencari kambing hitam dengan menyalahkan Indonesia atas kesengsaraan yang mereka hadapi. Indonesia selama ini bergantung pada listrik dari berbagai sumber, termasuk impor energi dari negara tetangganya. Namun, kebijakan Indonesia yang mulai mengutamakan kepentingan dalam negeri dengan menghentikan ekspor listrik dan gas hijau membuat Malaysia kalang kabut. Indonesia di bawah kepemimpinan yang semakin tegas dan visioner memilih untuk memperkuat ketahanan energinya sendiri, membangun industri berbasis energi hijau, dan memastikan bahwa rakyatnya mendapat manfaat maksimal dari sumber daya alam yang melimpah. Keputusan ini, meskipun sangat menguntungkan Indonesia, menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang selama ini menikmati listrik murah dari negeri jiran tanpa banyak usaha. Seiring dengan dihentikannya pasokan energi dari Indonesia, Malaysia dipaksa mencari alternatif, namun hasilnya kegagalan demi kegagalan. Infrastruktur mereka yang ketinggalan zaman, ketergantungan terhadap impor bahan bakar yang semakin mahal, serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor energi membuat harga listrik melambung tinggi. Dalam waktu singkat, biaya operasional industri melonjak, usaha kecil dan menengah mulai gulung tikar, dan rakyat kecil yang sudah kesulitan kini semakin tersudut. Kini, pemandangan yang memilukan terlihat di berbagai pelosok Malaysia. Warga mulai membatasi penggunaan listrik. Perusahaan-perusahaan besar mulai melakakan pemadaman bergilir, dan di beberapa daerah, listrik bahkan sering padam berjam-jam. Krisis ini semakin memperburuk ekonomi Malaysia yang sudah babak belur akibat inflasi dan pelemahan mata uang ringgit. Tidak sedikit warga yang mulai menyalahkan pemerintah mereka sendiri yang gagal mengantisipasi krisis ini, sementara pejabat tinggi Malaysia justru sibuk mencari alasan dan menyalahkan pihak luar, terutama Indonesia. Media-media Malaysia pun mulai memainkan propaganda, menutupi ketidakmampuan pemerintahnya. Narasi yang mereka dorong seolah-olah menunjukkan bahwa Indonesia bersikap egois dengan menghentikan ekspor listrik, padahal faktanya Indonesia memiliki hak penuh atas sumber daya energinya sendiri. Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan listrik dan gas hijau untuk membangun industri dan negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Yang lebih ironis, Malaysia selama ini sering meremehkan Indonesia dalam berbagai aspek, dari ekonomi hingga sumber daya manusia. Mereka kerap menampilkan dirinya sebagai negara yang lebih maju, lebih modern, dan lebih kompetitif. Namun, ketika krisis melanda, siapa yang mereka salahkan? Indonesia, seolah-olah mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pasokan energi dari negeri yang selama ini mereka anggap sebelah mata. Di sisi lain, Indonesia justru semakin melesat dengan proyek energi hijau yang ambisius. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, meningkatkan efisiensi jaringan listrik nasional, serta mempercepat transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Dengan kebijakan ini, Indonesia tindakannya mengamankan ketahanan energinya sendiri, tetapi semakin menarik investasi asing yang melihat potensi besar sektor energi hijau Indonesia. Sementara Indonesia terus berlari menuju masa depan yang lebih cerah, Malaysia justru semakin terpuruk dalam bayang-bayang ketergantungan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyatnya sendiri. Seharusnya, daripada menyalahkan Indonesia, Malaysia mulai berbenah dan mencari solusi nyata untuk mengatasi krisis listrik yang mereka alami. Namun, sepertinya kebiasaan mencari kambing hitam
lebih mudah bagi mereka dibanding bekerja keras membangun kemandirian. Kini, rakyat Malaysia yang paling menderita akibat kebijakan pemerintahnya sendiri. Tarif listrik yang melambung tinggi membuat kehidupan semakin sulit, biaya hidup semakin mahal, dan ketidakstabilan ekonomi semakin menjadi-jadi. Keluhan demi keluhan membanjiri media sosial, demonstrasi mulai bermunculan, dan kepercayaan terhadap pemerintah Malaysia semakin merosot tajam. Sebagian warga Malaysia bahkan mulai mempertanyakan apakah negeri mereka yang dulu dianggap lebih maju, ini benar-benar lebih baik dibanding Indonesia? Jika mereka benar-benar lebih maju, mengapa mereka selalu panik ketika Indonesia mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingannya sendiri? Jika mereka benar-benar lebih unggul, mengapa mereka tidak bisa bertahan tanpa listrik murah dari Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menghantui Malaysia dan jawabannya semakin jelas. Mereka selama ini hidup dalam ilusi kehebatan yang tidak pernah benar-benar ada. Indonesia sebagai negara yang semakin kuat tidak perlu lagi menghiraukan tudingan tak berdasar dari Malaysia. Fokus utama Indonesia membangun bangsanya sendiri, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Era di mana Indonesia harus mengorbankan kepentingannya demi negara lain telah berakhir. Kini, dunia melihat bagaimana Indonesia semakin kokoh berdiri sebagai raksasa ekonomi yang mandiri. Sementara itu, Malaysia harus menerima kenyataan pahit bahwa tanpa Indonesia, mereka hanyalah negara kecil yang masih berjuang untuk sekadar bertahan di tengah guncangan ekonomi global. Kedepan, jika Malaysia ingin keluar dari krisis ini, mereka harus mulai belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, bukan terus-menerus bergantung dan menyalahkan negara lain atas kegagalan mereka sendiri. Satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Indonesia akan terus maju dengan kebijakan yang berpihak pada rakyatnya sendiri dan siap menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keyakinan. Jika Malaysia ingin selamat dari krisis yang semakin dalam, mereka harus segera berbenah karena Indonesia tidak akan mengelurkan tangan bagi mereka yang tidak mau berusaha sendiri. Krisis sebenarnya menjadi sebuah pelajaran besar bagi banyak negara, tidak hanya Malaysia. Ketergantungan yang berlebihan para negara lain untuk kebutuhan dasar seperti energi dapat menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Ini adalah saat bagi setiap negara untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonominya